Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Setiawati dengan NPM 1804040085, jurusan Ekonomi Syariah, kelas G, mata kuliah MKS 2, dosen pengampu Ibu Zumaro MESY. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Mari kita ke video selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan pendampingan laporan keuangan UMKM Susu Kedelai Sari Nabati. Apakah penting pengelolaan keuangan UMKM? Keuangan usaha mikro sangat penting dilakukan dalam usaha yang dilakukan karena berkaitan dengan keberlangsungan usaha secara berkelanjutan, karena kebanyakan usaha mikro tidak memiliki laporan keuangan yang memadai sehingga sulit mengetahui pendapat dan pengeluaran usahanya. Apabila keuangan yang ada tidak ada pemisahan antara keuangan untuk usaha dan keuangan keluarga. Dan selanjutnya, pentingnya dalam mengelola bisnis UMKM secara transparan dan akurat akan memberikan dampak yang baik bagi bisnis UMKM ini. Kondisi ini juga dilakukan demi keberlanjutan usaha ke depannya. Metode deskriptif digunakan dengan sampel adalah pemilik UMKM Susu Kedelai Sari Nabati di Kecamatan Gunung Sugi, Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian menunjukkan bahwa penetapan pengelolaan UMKM ini masih kurang baik dalam hal pencatatan, pelaporan, dan pengendalian. Laporan keuangan sederhana yang harus dimiliki UMKM Susu Kedelai ini sebagai berikut. Yang pertama ada buku arus kas. Arus kas berfungsi untuk mencatat keluar masuknya uang secara real dalam suatu periode. Tujuannya dibuatnya laporan arus kas ini untuk memberikan gambaran kegiatan manajemen dalam operasi, investasi, dan pendanaan. Berikut ini ada contoh laporan arus kas. Dan yang kedua ada buku persediaan barang. Ada dua metode dalam membuat laporan persediaan barang, yaitu menggunakan metode fisik yang mengharuskan perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan, dan metode perpetual atau buku, di mana setiap jenis persediaan dibuatkan rekening sendiri yang merupakan buku pembantu persediaan. Dan yang ketiga ada buku penjualan. Di dalam buku ini hanya perlu mencatat penjualan barang yang telah dilakukan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini biasanya disertakan salinan faktur-faktur yang sudah dibuat. Ini bertujuan untuk mencocokkan harga beserta potongan yang diberikan pada masing-masing pelaku UMKM. Dalam laporan keuangan ada yang namanya debit dan kredit. Debit adalah pencatatan akuntansi di mana aset serta biaya mengalami peningkatan. Debit biasanya akan berada pada sisi sebelah kiri, dan penambahan aset bisa berupa penambahan uang, peralatan, perlengkapan hingga aset tidak terwujud seperti sewa dan piutang. Sedangkan kredit adalah pencatatan akuntansi untuk akun hutang dan ekuitas yang mengalami peningkatan. Kredit biasanya terletak pada sisi kanan. Dalam laporan keuangan ada yang namanya HPP, harga pokok penjualan. Cara menghitung HPP sama dengan saldo persediaan awal dikurang pembelian barang dikurang persediaan. Adapun cara menghitung laba bersih dan kotor. Laba kotor sama dengan penjualan dikurang harga pokok penjualan, dan laba bersih sama dengan laba kotor dikurang biaya. Sekian dan terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi pelaku usaha UMKM Susu Kedelai Sari Nabati dan pelaku usaha lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.